konselor ke Kak Shadi kayak gitu. Terima kasih ya kamu sudah memilih saya sebagai konselor kamu dari banyaknya konselor yang ada gitu. Terima kasih. Nah, oke baik Sarah. Sebelum memulai konseling individual ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelumnya sebelum ke sesi konseling individual ini, izinkan saya. Oh iya, Sarah ini konseling yang pertama kali atau sebelumnya memang sudah pernah? Ini pertama kali sih Kak. Oke, karena konseling Sarah ini pertama kali, jadi izinkan saya menjelaskan beberapa asas yang ada dalam konseling individual ini. Nah, dalam konseling individual ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu keterbukaan. Sarah harus terbuka ketika Sarah itu mau cerita, harus terbuka gitu. Karena kalau misalnya Sarah tidak terbuka, konseling individual ini tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Terus ada asas kesukarela. Setelah Sarah terbuka, Sarah sukarela dengan sukarela cerita pada saya, bukan hanya Sarah yang mau yang sukarela, tapi saya juga sukarela untuk mendengarkan Sarah cerita gitu. Terus ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini jadi Sarah ini cerita gak ada yang tahu, gak bakal ada yang tahu. Data Sarah ini aku keep sendiri, gak bakal aku sebar tanpa seizin Sarah gitu ya. Terus ada juga asas kemandirian. Nah, konselor itu tugasnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi hanya ngasih dorongan aja gitu kepada kliennya. Nah, dalam asas kemandirian ini nanti Sarah itu memutuskan bagaimana Sarah itu harus bagaimana, tapi ada dorongan dari saya sebagai konselor begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait asas ini? Enggak sih, cukup paham. Soalnya cara penyampaiannya natural misalnya saya. Terima kasih. Oke, gitu. Lanjut langsung aja ya ke sesi konseling individualnya. Yang akan kita lakukan sekarang ini namanya konseling individual. Nah, Sarah ini sebagai klien yaitu konseling dan saya sebagai konselornya kamu gitu. Oke, baik, kita langsung saja kepada pembahasannya. Jadi di sini Sarah mau cerita apa? Jadi gini ya Kak, kan aku tuh di kelas tuh kayak suka ngejawab apa sih, dosen suka nanya, saya tuh suka ngejawab gitu. Tapi saya tuh kadang suka ada rasa gini, kadang orang lain tuh kayak saya gini-gini, tapi kadang saya tuh kayak rasanya itu tuh bukan sebuah apresiasi, melainkan ledekan. Jadi kayak secara tidak langsung dia tuh jadi kayak apa ya, jadi membuat kepercayaan diri saya itu kurang gitu Pak. Gimana tuh? Oke, jadi kepercayaan diri Sarah itu mengurang gitu. Kalau misalnya Sarah menjawab pertanyaan ataupun bertanya gitu di kelas. Tapi pernah nggak Sarah kayak bilang gitu ke teman Sarah kalau misalnya Sarah tuh nggak suka gitu kayak gitu? Oh enggak sih, soalnya aku tuh kayak orangnya tuh kayak nggak enakan ke orang lain gitu. Jadi kayak kalau orang lain tuh jadi kayak sebenarnya mah emang nggak baik ya buat diri kita sendiri, tapi nggak tahu kenapa, tapi saya tuh emang tipikal orangnya tuh nggak enakan, jadi nggak bisa ngomong gitu ke orang lain. Oh gitu. Tapi Sarah masih merasa percaya diri atau enggak? Jadi kadang-kadang gitu, kadang dalam hati tuh kayak suka berisik, kayak kepala saya tuh suka berisik kayak itu jawab gak ya, saya tuh tahu gitu jawabannya, tapi takut kayak gimana gitu tanggapan. Jadi saya tuh masih takut gimana tanggapan orang lain gitu Kak. Oke. Berarti Sarah ini masih memikirkan kata-kata dari orang lain, Iya. kata dari orang lain gitu ya. Tapi sejauh ini setelah mendapatkan hal-hal tersebut gitu ya, Sarah di kelas ini nggak sama teman-teman kayak ada gap atau enggak?
nggak kayak menyudutkan. Kayak kalau saya bertanya, teman-teman saya selalu merespon, tapi kadang juga ada yang enggak. Tapi saya tuh jadi ngerasanya apa ya, kejadian dulu, trauma dulu tuh jadi keulang kembali. Jadi takut, jadi masih ada rasa trauma. Sekarang tuh takut kembali. Padahal sebenarnya sih lingkungan kelas saya tuh emang oke-oke aja sih, nggak ada yang ngegap gitu-gitu, enggak sih. Tapi kadang adalah satu dua orang gitu. Berarti perasaan tidak percaya diri itu muncul karena trauma, distress gitu ya. Itu kejadiannya kapan? Waktu itu menjadi membuat sampai sekarang tuh trauma gitu. Sebenarnya sih dari SMP tuh masih ada yang suka gitu, tapi nggak separah SMK kan. Pas sarah SMK tuh kayak apa ya, temen tuh toxic semua Kak. Kayak cuma saya aja gitu loh berpikir secara apa ya, jadi kayak teman-teman saya tuh kayak orang-orangnya tuh kayak bandel-bandel gitu loh Kak. Jadi terus suka nyindir-nyindir gitu. Kalau misal saya ngejawab nih, terus kata teman-teman saya tuh kayak, saya jangan ngejawab terus lagi gitu. Kayak ih kenapa sih, jadi kayak oh emangnya kenapa ya, emangnya salah ya gitu. Jadi kayak oh nggak percaya diri banget sampai sekarang gitu. Meskipun sekarang tuh kan enggak semuanya gitu ya temennya, tapi adalah satu dua. Jadi kadang trauma tuh jadi nggak percaya diri tuh kembali muncul Kak. Berarti ke distract gitu ya. Iya. Berarti perasaan saat ini tuh ngerasa kayak sedih, takut gitu. Tapi pas waktu di SMK itu Sarah punya teman dekat gak gitu? Sebenarnya sih emang itu mah enggak sama sekali, soalnya dari kan sekelas tuh perempuannya cuma ada 6 ya Kak. Dari ke-6 itu tuh cuma aku aja sih yang kayak sampai kayak teman-teman, sampai guru tuh ngomong gini, Sar jangan kebawa arus sama teman-teman ya gitu. Cuma soalnya dari kelas 1 tuh cuma saya yang kayak bukan sok gimana, tapi kayak emang orangnya tuh kayak saya nggak pernah melanggar gitu, saya nggak pernah melanggar aturan, saya nggak pernah neko-neko gitu orangnya gitu. Emang nggak punya teman sama sekali. Makanya aku tuh pernah cerita nih ke teman aku, katanya nih kasih dia aja, kasih dia gitu. Berarti ada, tapi di kamunya ada perasaan sedih nggak sih nggak punya teman dekat gitu? Ya sebenarnya sih itu Kak permasalahannya. Aku tuh kayak seakan-akan aku tuh ngikutin dia gaya mereka, karena aku tuh takut gak punya teman gitu. Ternyata setelah aku kayak, tapi aku juga suka mikir ini tuh kayak pertemanan toksik banget sih gitu kan. Ternyata pas aku nyoba untuk apa ya, nggak sama mereka, ternyata hati aku tuh kayak tenang gitu. Tapi aku tuh kadang suka ih takut gak punya teman, soalnya kayak teman sekelas tuh cuma itu aja dan gak punya teman lagi gitu. Jadi kamu ngerasanya mending sendiri aja gitu Iya. daripada punya teman yang toksik Iya. gitu. Jadi itu kejadiannya dari SMP gitu. Sampai aku tuh mau cerita ya Kak, aku tuh dari SD setiap kerja kelompok cuma aku aja yang ngerjain tugas gitu. Sampai sekarang pun gitu. Jadi sampai aku tuh ngomong ke gurunya, Bu, gak usah kerja kelompok lah, aku mau sendiri aja. Soalnya percuma kerja kelompok juga, cuma aku aja yang ngerjain. Jadi sampai sekarang tuh kayak jadi punya teman nggak punya teman biasa aja sih rasanya. Tapi kadang ya namanya juga manusia ya, manusia sosial, jadi kayak mau punya teman gitu. Tapi ternyata dari dulu aku tuh gak punya teman yang benar-benar teman gitu. Tapi kamu ini nggak, kalau misalnya ada kelompok nih, kamu diskusi dulu nggak sama teman kayak nanti kita kerjanya bareng-bareng ya, misalnya dibagi atau gimana? Pernah kayak gitu nggak? Iya gitu, biasanya kan gitu ya.
diri sendiri, tapi aku tuh ya gak bisa. Kan orang tua aku kerja ya dua-duanya, jadi aku tuh kayak kalau cerita ke mama atau ke bapak aku kayak takut jadi beban ya. Udah mah aku anak pertama gitu, jadi kayak nggak tahu gitu. Berarti saya belum punya tempat cerita gitu Iya. ya, yang pas gitu. Mungkin apa ya? Tapi kamu pernah gak nyoba kayak kamu nggak bisa cerita nih kan ya ke orang tua, ke teman gitu. Tapi pernah gak ada alternatif lain kamu buat cerita gitu, menuangkan isi pikiran kamu itu dalam bentuk tulisan mungkin atau cerita podcast atau apapun Iya. itu, pernah nggak? Baru-baru ini sih kak, aku tuh kayak apa ya, saking kayak sakit hati tuh kayak trauma tuh dituangkan kepada sebuah puisi, karena aku tuh kayak suka banget sama puisi ya kak. Aku tuh emang apa ya, kayak cinta banget gitu sama puisi sih. Jadi aku kayak kalau sakit hati nih dituangin ke puisi paling gitu sih kak. Atau kadang aku kayak apa ya, nyembuhin diri aku sendiri tuh aku diam atau nangis, udah gitu tuh kayak plong, udah gitu aja sih kak. Kayak orang lain tuh kayak, ih kamu kayak gak punya apa ya, gak punya masalah, kayak hidupnya tuh enak-enak terus, senyum-senyum terus. Padahal mah kayak aku tuh ya Allah, apa sih orang mah mikirnya gitu, tapi nggak ngerasain gitu apa yang aku rasain. Tapi kamu pas udah nuangin itu merasa tenang gitu ya. Ya, sedikit mengurangi sih kak. Kalau misalnya kamu nangis-nangis nih, kayak sering berlebihan gak gitu? Misalnya kayak lagi kesel nih sama teman, kayak gak punya tempat cerita gitu, terus tiba-tiba kamu nangis. Nangis kamu sering berlebihan gak sampai membuat kamu tuh kayak stres atau gimana gitu? Nggak suka kayak nangis biasa aja, kayak nangis gitu kayak nangis, tapi nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai, kadang ada yang sampai ini kan ya, kayak gitu enggak sih, cuma nangis biasa. Soalnya kayak kalau udah nangis tuh kayak udah aja gitu, udah lupa aja gitu, bisa senyum lagi kalau udah nangis. Kalau tapi itu juga kalau nangis tuh kayak emang udah kayak capek banget, udah bener-bener di titik capek gitu, kayak aku tuh nggak ngerasain loh gitu, malah terus-terusan manfaatin aku, tapi aku tuh gak bisa menghindar gitu, aku gak bisa ngomong ke orangnya, ya udah sih, jadi aku kayak nangis aja gitu. Tapi sekarang pas konseling sama aku ini merasa kayak ada rasa tenang gak gitu? Biar ngerasa tenang, menenangkan pikiran dulu, kita berdiam sejenak buat merefleksikan perasaan-perasaan yang sedih itu. Nafas, jadi intinya saran ini tuh eh, kadang mempunyai apa ya, ketidakpercayaan diri gitu di kelas. Kalau misalnya ada kalau Sarah, misalnya Sarah itu bertanya bertanya terus atau menjawab terus ke dosen gitu, ada teman satu atau dua itu yang membuat Sarah tuh kayak apa ya, kayak ngedon gitu kali ya. Jadi kayak ke distract gitu, karena Sarah juga mempunyai trauma di masa lalu gitu, jadi membuat Sarah kayak sedih gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Sarah walaupun nggak punya temen yang sedekat itu, Sarah punya apa ya, cara buat meraih hal itu dengan cara menuangkan ketulisan kayak gitu ya, ataupun bisa dengan menangis. Gak apa-apa, kok nangis itu gak apa-apa, wajar, karena kita kan juga manusia gitu ya. Tapi kita juga perlu batasan gitu, agar itu tuh tidak menjadi sesuatu hal yang bisa ngebuat kita tuh malah jadi sakit gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan nangis itu, it's okay, nggak apa-apa kok, nangis itu wajar. Jangan sampai kayak apaan sih nangis lebay gitu.
tujuh ini tuh udah ceritain itu udah siapa itu? Udah sih, kayak rasanya emang lumayan agak plong, soalnya kayak ini